Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar membahas tentang satu kasus yang sangat memprihatinkan. Bahkan mungkin layak bagi kita ketika mendengar kasus ini kita mungkin mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lain, kasus ini tentang perundungan atau bullying. Meskipun kasus atau masalah ini termasuk masalah klasik, tapi ternyata sampai detik ini berbagai instansi, baik instansi pendidikan ataupun non pendidikan, ternyata masih banyak terjadi aksi bullying atau perilaku perundungan baik di kalangan sekolah umum ataupun pesantren. Sekolah-sekolah boarding school atau sekolah umum ternyata banyak oknum pembulian yang mungkin saja terjadi. Beberapa waktu yang lalu, katakanlah yang sekarang baru-baru saja terjadi, yaitu viralnya video perundungan siswa SMP di Purworejo ataupun kasus perundungan di PPDS Undip Semarang kemarin. Barangkali ini hanya segelintir kasus bullying atau kasus perundungan yang tersorot oleh media. Dari kasus-kasus tersebut, maka dapat kita tarik definisi apa sebenarnya bullying. Apakah bullying merupakan perilaku agresif yang melibatkan berbagai macam perilaku atau tindakan negatif, baik itu yang bersifat kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, memalak dan lain sebagainya. Akan tetapi perilaku bullying juga dapat kita lihat secara verbal seperti menghina, mencaci ataupun menuduh, memfitnah, bahkan ada yang bersifat psikologis. Si pelaku mungkin tidak sadar kalau secara fisik bertindak secara verbal, tetapi perilaku ini termasuk dalam kategori membuli, misalnya mempermalukan seseorang di tempat umum, mengucilkannya dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam pembulian verbal. Tentu kalau kita berbicara perundungan atau bullying ini dari sisi atau pandangan agama, jelas agama Islam melarang, bahkan mengharamkan tindakan pembulian ini. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakuna khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang diolok-olok. Menurut Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, ayat ini menjelaskan tentang adab dan etika dalam berinteraksi antar sesama muslim. Khususnya ketika kita berhadapan dengan perbedaan pendapat atau perilaku. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, yaitu tafsir Asy-Sya'rawi, menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat sesama serta tidak merendahkan orang lain, baik itu dalam konteks pria terhadap pria, wanita terhadap wanita, maupun pria dan wanita. Ini semua sudah terekam kurang lebih 14 abad yang lalu, bahwa Islam sangat mementingkan akhlak, sehingga akhirnya Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya melarang kita sebagai umatnya untuk saling mengejek, merendahkan apapun alasannya. Inilah yang kemudian terjadi di beberapa lembaga pendidikan. Masih terdapat oknum-oknum yang kemudian mereka terjebak dalam perilaku mengejek, baik itu yang bersifat fisik maupun kata-kata dengan perilaku yang sangat memprihatinkan. Dan tentu saja hal ini menjadi PR bagi kita semua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, "An Abdullah
an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang tidak menyakiti kaum muslimin lainnya, entah dengan lisan ataupun dengan tangannya. Artinya, ketika ada orang lain siapapun mereka yang bisa selamat dari lisan kita, entah karena caci maki, fitnah ataupun bentuk keburukan lisan dari tangan, barangkali sebelumnya kita punya kebiasaan seperti memukul atau menampar, menendang orang semacam diperlakukan seperti itu tanpa alasan yang jelas. Menurut hadis ini kita belum dikatakan orang muslim. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mengantisipasi agar perilaku ini tidak dicontoh oleh anak-anak. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mengantisipasi agar anak tidak terjebak dalam perilaku semacam ini? Yang pertama, tentunya kita harus menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan anak bukan semata tanggung jawab guru, baik di pengajian ataupun madrasah. Tentu orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari mereka yang mengajarkan kita di sekolah. Faktanya kita sebagai orang tua lebih banyak bertemu dengan anak daripada guru-guru mereka yang memberikan edukasi kepada anak, bahwa setiap kita pun dari golongan suku apapun, dari bahkan agama, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kemudian setiap kita lebih condong melihat kelebihan, kemudian memaklumi kekurangannya, saya yakin insya Allah perilaku perundungan dan pemberian tidak akan terjadi. Lalu faktor apa yang kemudian membuat anak-anak atau kasus yang bermunculan ini menjadi marak terjadi? Karena anak-anak relatif cenderung melihat dan mencontoh. Barangkali setiap kita belum menjadi contoh bagi anak-anak, belum memberikan contoh dan teori-teori yang positif. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar perilaku perundungan atau pemberian ini tidak terjadi lagi dimanapun, baik di lembaga atau instansi pendidikan ataupun instansi non pendidikan, termasuk jadi tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab para guru yang mendidik, tapi juga menjadi tanggung jawab para orang tua yang ada di rumah dan juga lingkungan. Sebaiknya jangan memperkeruh suasana di antara kita mengetahui adanya kasus pemberian, tanpa kita sadari kita pun ikut-ikutan mencaci. Kemudian akhirnya kita sadari, tanpa kita sadari bahwa kita sama saja dengan para pembuli tersebut. Maka sebagai pembaca berita, orang-orang mengetahui tentang kasus ini, maka yang bijak maka hendaknya kita doakan mereka agar para korban bully tidak rusak mentalnya dan para pembuli mendapatkan hidayah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Mari kita berdoa, doa selamat kepada Allah. Kita menutup kajian ini kalau dari Rabbul Alamin. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaabal khair. Amin. Wa abwaabal barakah. Wa abwaabal ni'mah. Wa abwaabal rizqi. Wa abwaabal qurba. Amin. Wa abwaabal salamah. Wa abwaabal afiyah. Wa abwaabal jannah.
اللهم عافنا من كل داء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Para majelis. Subhanallah